Nah, untuk video kali ini, saya meneruskan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS ya, pengenalan dari SPSS. Nah, sekarang adalah penggunaan survei statistik yang namanya adalah Minitab. Ya, ini adalah programnya, Minitab 16. Saya klik dulu. Saya ingin kasih tahu penampilannya seperti apa. Minitab 16. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan di bagian atas sendiri ada menu barnya, ada toolbarnya, terus kemudian di sini ada session, ada worksheet, ya. Caranya ya, jadi kalau misalkan teman-teman tadi melihat di SPSS, tadi kan ada kita menginputkan datanya kan di bagian data view, untuk penamaannya di bagian variable view. Tapi kalau menggunakan Minitab enggak. Jadi nanti penamaan dan sebagainya letaknya ada di worksheet ya, yang ini yang saya gerak-gerakan ini. Ini adalah worksheet yang digunakan untuk menginputkan data-datanya baik data huruf maupun data angka ya. Terus kemudian di session di sini adalah digunakan untuk output dari hasil analisis kita. Sebelum kita mulai analisisnya, nah saya ingin menunjukkan tampilan di bagian menu barnya. Nah, di sini ada file, ada edit, ada data, ada calc, ada start, ada grab dan sebagainya. Yang akan sering kita gunakan nanti adalah start. Jadi kalau tadi kita ingat bagian menu bar di SPSS yang kita gunakan adalah analyze, tapi di Minitab ini yang kita gunakan adalah di start. Ya, ada basic, ada regression, ANOVA, data ada DOE, Design of Experiment, ada control chart, ada quality tools, ada reliability, survival, multivariate, time series tables, non parametric, EDA, power and symbol size, dan sebagainya. Ya, terus kemudian kalau di sini ada kalkulator juga, terus kemudian ada graph ingin membentuk gambar-gambar. Nah, kita bisa menggunakan graph ya. Nah, untuk memulainya sebelum kita menginputkan data, caranya adalah klik kursor. Jadi yang saya gerak-gerakan ini adalah kursornya, klik di bagian session. Klik bagian session sehingga di bagian session akan tanda klip-klip seperti ini. Di tulisan welcome to Minitab, press F1 for help ya. Nah, kemudian kita klik editor, klik enable command. Ini digunakan untuk memulai program Minitab. Nah, sehingga nanti akan muncul MTB tanda lebih dari seperti ini. Nah, ini nanti berarti tandanya bahwa Minitab ini sudah bisa kita mulai untuk analisis. Ini untuk menggunakan Minitab yang versi 16. Mungkin di versi 17 dan atasnya mungkin tidak seperti itu, nggak masalah ya. Nah, untuk Minitab 16 ke bawah caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin menginputkan seperti yang tadi di SPSS ya, misalkan kita mau menginputkan angka, tinggal kita ketikkan saja di sini di lurusnya C1 atau C2 dimanapun C manapun, lurusnya baris pertama. Misalkan saya masuk angka 85, 86, 78, 89, 100. Kemudian ada 77, kemudian ada lagi misalkan 65, ada 54, ada 42, ada 30, misalkan ada 10 data. Ini menunjukkan adalah data angka, misalkan seperti ini. Data apa ya? Data nilai aja. Misalkan di sini nilai ujian sama aja kayak yang tadi lah. Nah, terus kita ketikkan judulnya nilai ujian. Kalau menggunakan Minitab, kita tidak usah pakai underscore, spasi bisa untuk penamaan variabel. Tapi kalau menggunakan SPSS, pemisahnya adalah underscore pada penamaan kolom. Ya, misalkan di sini adalah nama mahasiswanya. Misalkan di sini langsung aja abjad saja. A, B, F, ini aja terserah. Yang saja ini adalah inisial. Ya, misalkan seperti ini. Ini adalah data nama mahasiswa. Nama mahasiswanya. Perhatikan, kalau kita menginputkan angka pada Minitab, di bagian atas sendiri nengki-nengki nggak aneh tanda huruf T. Tapi kalau kita menginputkan data huruf, di atas sendiri adalah nanti munculnya adalah T. Seperti ini. Ya, paham ya? Jadi kalau
kita berhubung di sini kita menginputkan data angka, maka dia tidak akan keluar muncul huruf T di bagian atas sendiri. Sementara kalau kita di kolom yang kedua, kita menginputkan huruf, maka di bagian atas sendiri akan keluar tanda T yang menunjukkan bahwa kita menginputkan string huruf ya. Terus kemudian lagi, kalau misalkan saya ingin menginputkan data, misalkan saya gini, saya menginputkan data jenis kelamin. Saya di sini tak ketik laki-laki. T, ya kan? Tapi kalau misalkan saya ingin merubah bukan laki-laki, gak sida wis sing kolom C ketiga di sini tak ganti menjadi tinggi badan saja, kita hapus. Di sini akan tetap menjadi T. Kenapa? Karena di data sebelumnya kita sudah menginputkan data huruf sehingga yang kini niku tetap menjadi T. Sehingga untuk mengubah, kalau kita ingin menginputkan data tinggi badan, caranya adalah ini di blok kemudian di delete sehingga nanti tanda T-nya hilang. Bisa dipahami ya. Misalkan tadi saya ulangi lagi, saya ketik laki-laki, ini kan huruf, muncul T, tapi saya berubah pikiran bahwa di kolom ketiga tak inputkan data tinggi badan, misalkan tak hapus laki-laki niki, saya hapus. Tadi sebelumnya kan ada tanda huruf T, tapi tadi sebelumnya kan ada tanda T ya. Nah, berhubung ada tanda T, maka nanti tandanya di blok di del seperti itu, sehingga nanti tanda T-nya akan hilang seperti itu. Berhubung tadi saya sudah hapus, saya blok kemudian saya del, maka di sini secara otomatis dia hilang sendiri T-nya. Ya, seperti itu gambarannya. Terus kemudian tak masukkan di sini tangga data tinggi badan. 154, 160, 163, sorry. 150, 154, 152, 180, 170, 172, 173, 164, 168. Tambah satu lagi misalkan 170. Misalkan seperti ini. Nah, caranya kalau kita, ini setelah kita menginputkan ini, caranya kalau kita ingin melakukan analisis deskriptif ya sama kayak SPSS tadi, berarti caranya adalah klik start, basic statistik ya. Di sini kan metodenya banyak, ada regresi apa-apa nanti kita pelajari secara bertahap ya. Nanti yang kita baca dasar-dasar dulu aja. Kemudian ada basic statistik. Nah, basic statistik di sini ada satu sampel Z, satu sampel D, dua sampel T. Ini di bawahnya ini digunakan untuk uji hipotesis satu sampel sama dua sampel yang sudah kita pelajari di materi statistik lanjutan. Nah, untuk karakteristik data atau statistika deskriptif, kita pilih yang display deskriptif statistik. Kita pilih yang display di sini, diklik. Nah, di sini akan muncul C1 sama C3. Yang akan muncul di sini adalah data yang berupa angka, singgone mahasiswa ini enggak muncul. Karena ini digunakan untuk mencari karakteristik data. Kan harus data yang dapat digunakan untuk mencari rata-rata kan data angka, ya kan? Caranya adalah kita klik di sini, ya, kita arahkan di sini, diklik 2 kali atau diselect. Misalkan di sini diklik 2 kali. Misalkan ya, masuk ke variabel. Di sini ya, klik kursornya diarahkan ke variabel. C1 bagian di sini kita klik 2 kali, nanti akan masuk ke sini. Terus kemudian kalau yang C3 kita masukkan ke variabel. Klik di sini tinggi badan. Jadi diklik 2 kali nanti akan masuk ke variabel. Tapi sebelumnya di bagian variabelnya kita harus klik terlebih dahulu. Diklik 2 kali, diklik 2 kali. Misalkan kita ingin mengeluarkan nilai ujian sama tinggi badan. Kemudian klik statistik. Nah, ini apa saja yang ingin kita lakukan? Ini banyak sekali. Mean, standard of error mean, deviasi, varian, first quartile, median, third quartile, minimum, maksimum, n, misalkan jangan n misalkan nggak usah. Skewness, kurtosis, misalkan first quartile dan sebagainya. Range, misalkan seperti ini. Kita ingin mengeluarkan banyak sekali, misalkan. Kemudian klik OK, OK. Sehingga nanti akan keluar data. Nah, ini adalah variabel nilai, berarti rata-ratanya nilainya adalah ini. Rata-rata 70,6, sedivisinya 22,4, variasinya 501,82 dan seterusnya, ya. Ini jadi per baris ini berarti ini karakteristik untuk tinggi badan, ini karakteristik untuk nilai ujian. Yang bawah pun juga sama, tapi karakteristiknya adalah berupa range, skewness sama kurtosis. Jadi gampang ya. Jadi caranya klik start, basic statistik, pilih display ya, start basic statistik display.
Wes, masuk ke, nanti keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali masuk ke variabel, kemudian klik 2 kali masuk ke variabel. Misalkan kamu ingin meneliti nilai ujian saja, ya wes kamu klik yang nilai ujian saja. Tapi kalau kamu hanya klik yang tinggi badan, ya wes tinggi badan yang kamu klik. Ya, bisa dipahami ya. Wes, berarti seperti itu gambarannya. Nah, sekarang yang saya ingin tunjukkan adalah kita ingin tahu rumus-rumusnya itu apa sih, rata-rata, standar deviasi dan sebagainya ini. Kalau kita ingin mencari rumusnya adalah dari setelah muncul ini ya, setelah muncul display statistik, klik help. Di sini ada overview. Overview di sini menjelaskan gambaran tampilan dari tampilannya. How to, ini bagaimana cara kita melakukan analisis, ya kan? Example ini adalah contohnya. Contoh kalau kita melakukan analisis, ya langkah-langkahnya bisa klik yang example. Terus kemudian data, ya. Terus kemudian lagi ada see also. Nah, ini see also ini digunakan untuk melihat rumus-rumusnya. See also pilih yang method and formulas. Nah, iki ada mean, sum, min, ya, median, modus dan sebagainya. Misalkan teman-teman mau nyari rumus apa? Rumus varian. Varian ini mbok klik aja. Selek, keluar rumus varian. Semudah itu. Jadi otak itu nggak usah menghafalkan banyak-banyak, cukup kita melihat di Minitab sudah selesai. Rumus juga sudah keluar semuanya. Misalkan rata-rata, klik keluar. X bar sama dengan sigma SI per N. Misalkan seperti itu. Median misalkan klik seperti ini. Rata-rata data diurutkan dan sebagainya nanti artikel dewe. Ya, skewness. Nah, rumusnya gina. Kurtase kelak. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek menghafalkan rumus, delok neng kene wis beres urusan. Ya. Terus kemudian misalkan koefisien varian. Terus kemudian sum of square misalkan. Misalkan nanti dibutuhkan sum of square, tapi untuk sementara jangan dulu. Terus kemudian standar deviasi. Nah, akar dari varian. Ini tadi kan rumus varian toh. Jadi standar deviasi adalah akar dari varian. Sebenarnya rumus yang ada di sini ini adalah rumus-rumus yang sering kita pakai di mata kuliah statistik yang dulu. Ya. Jadi ini adalah salah satu acuan saya juga untuk meng-cross check dari buku dan juga dari software. Apakah rumusnya sama atau tidak. Seperti itu, karena saya juga tidak bisa menyalahkan bukunya itu benar apa salah juga, tidak bisa menyalahkan juga bukunya, jadi saya harus meng-cross check dari beberapa sumber, ada beberapa buku dan juga dari software seperti ini. Jadi apa yang saya sampaikan lebih valid seperti itu. Jadi lebih jelas seperti itu rumus-rumusnya. Ada range, maksimum dikurangi minimum. Minimum itu apa? The smallest data value in your data set. Maksimum adalah the largest data value in your data set dan sebagainya. Mode adalah the mode is the data value that occurs most often in the data set, ya kan? Yang sering terjadi di sekumpulan data. If multiple mode exist, Minitab display the smallest modes up to a total of 4, ya kan? Terus and for mode is the number of time, nanti silahkan dibaca sendiri saja. Ada pengertiannya juga. Ya, jadi seperti itu, ada interquartile range K3 dikurangi 1. Seperti itu ya, gambaran mengenai bagaimana cara kita melakukan analisis dengan menggunakan Minitab. Saya rasa juga sama mudahnya dengan menggunakan SPSS. Jadi teman-teman saya harapkan ini mulai familiar dengan penggunaan software baik SPSS maupun Minitab ya, karena selama 1 semester ke depan teman-teman akan sering menggunakan kedua software tersebut. Terus kemudian juga jangan sampai nanti materi-materi yang sudah saya jelaskan di mata kuliah analisis data statistik ini teman-teman lupakan, karena dasar teman-teman melakukan penelitian kuantitatif nanti atau ketika teman-teman menempuh skripsi itu pasti dari sini ya. Jadi dari dasar-dasar, mulai dari hal dasar-dasar hingga nanti yang sulit-sulit seperti apa ya. Cuma nanti akan kita bahas ya materinya yang dasar-dasar, yang sekiranya dasar-dasar, baru nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Ada nanti bisa belajar multivariate, time series dan sebagainya. Ada non parametrik, ini nanti adalah untuk uji hipotesis 1 sampai 2 sama, tapi untuk kondisi parametrik untuk kondisi non parametrik sama kayak yang SPSS tadi ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan mengenai pengenalan software statistik baik penggunaan software SPSS, Minitab dengan versi 16 ya. Jadi mau menggunakan versi berapapun terserah, sama ada penggunaan program tadi, gambaran mengenai program GWR 4 sama program Lingo ya, seperti itu. Oke.